Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Review. Sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Bapak Ibrahim Khalil Rahman, ada beberapa data yang sudah kami siapkan, di antaranya adalah mengenai rencana masyarakat pada saat Lebaran dan juga mudik dilarang di tahun 2021. Kami kompilasi datanya dari Jakpet di bulan April tahun 2021. Eh, Kebanyakan masyarakat akan menghabiskan waktunya di rumah saja, 95%. Kemudian mereka akan melakukan wisata sebanyak 22%, kemudian ada yang tetap akan melakukan mudik. Tentu saja ini mungkin akan dilakukan pada saat masa pengetatan dari transportasi umum ataupun mungkin pergerakan masyarakat, dan lainnya hanya 1%. Kemudian platform ataupun media yang dipilih untuk membelanjakan THR-nya. E-commerce nampaknya menjadi media yang dipilih paling banyak oleh masyarakat untuk membelanjakan THR-nya. Kami kompilasi datanya dari Snapcard, sebanyak 91% responden menjawab mereka akan membelanjakan THR-nya di platform e-commerce. Di toko offline 56%, toko online 19%, Instagram 17%, Facebook 6%, dan di WhatsApp sebanyak 4%. Dan berikutnya adalah mengenai jumlah pedagang di platform e-commerce. Kalau dilihat dari target di tahun 2020 ada di 2 juta pedagang di platform e-commerce. Tapi realisasinya cukup ekstrim, perbedaannya begitu, dari 2 juta pedagang di target, di realisasinya 3,8 juta pedagang. Kemudian per April tahun 2021, mereka yang melakukan bisnis ataupun berdagang di platform e-commerce meningkat signifikan menjadi 4,8 juta pedagang per April 2021 dari Idea di tahun 2021. Oke, saya akan lanjutkan perbincangan bersama Pak Ibrahim Khalilul Rahman, pengamat ekonomi digital UI dan juga Kepala Samudra Indonesia Research Initiative atau SIRI. Tadi Pak Ibrahim kita sempat membahas mengenai bagaimana sebetulnya momentum pandemi ini malah menjadi momentum pertumbuhan yang signifikan untuk sektor e-commerce. Secara kumulatif, pertumbuhan yang tadi Anda juga analisanya sudah disampaikan pada saat musim lebaran dan mudik dilarang ini juga ada pertumbuhan yang cukup menarik lah. Nah, ketika kemudian digabungkan, apakah ini akan memberikan data kinerja yang positif untuk sektor e-commerce di tahun 2021? Ya, kalau kita gabungkan beberapa fakta yang ada, saya pikir resultannya akan positif, ya. Tapi mungkin akan terjadi tarik dan ulur antara dampak, misalnya skenario kedua, misalnya kita dibolehkan untuk mudik, misalnya tentu dengan risiko kesehatan segala macam, yang mana itu akan meningkatkan demand untuk barang-barang yang tidak hanya e-commerce saja, yang seperti mobil misalnya atau pakaian atau apapun yang mungkin kombinasi antara online dan offline, online dan offnet. Tapi kalau fokus terhadap e-commerce, saya pikir potensi masih sangat besar. Ya, sekali lagi kalau kita melihat data dari studi Google dan Temasek tahun 2020 misalnya sebagai baseline data saja, setiap tahun di Indonesia pengguna e-commerce itu meningkat 37%, big numbers. Kemudian kalau kita lihat jumlah waktu yang dibelanjakan, ya, misalnya spending of time sebelum dan sesudah COVID itu meningkat hampir 30%, ya, dari sekitar 3 jam jadi hampir 5 jam begitu. Jadi merupakan satu potensi yang sangat besar, apalagi masyarakat Indonesia suka belanja, potensi yang sangat besar untuk mengenerate pembesaran omset dari e-commerce platform di Indonesia. Jadi sekali lagi tentu akan ada pull and push factor. Tadi kita sudah bahas tentang demonstration effect yang mungkin tidak akan besar tahun ini karena kita nggak bisa pamer juga anyway gitu. Tapi tetap akan ada peningkatan demand mungkin di komoditas makanan minuman, kemudian traveling yang dalam lingkup terbatas, Jabodetabek misalnya tetap harus belanja mungkin. Itu yang menjadi sumber peningkatan e-commerce. Ini besarannya akan besar, tapi mungkin tidak akan sebesar tentu saja dalam kondisi ideal di mana kita bisa traveling dan bisa membelanjakan lebih banyak lagi. Baik. Tadi kita sudah berbincang mengenai berbagai macam kreativitas lah yang dilakukan oleh platform e-commerce untuk tetap membuat selera dari masyarakat sendiri untuk membelanjakan uangnya tetap tinggi lah. Nah, kalau kita lihat dari upaya yang nampaknya ini cukup kreatif juga diberikan oleh pemerintah, yaitu adalah insentif ongkos kirim begitu ya.
pemerintah sudah menyiapkan dana sekitar 500 miliar rupiah untuk mensupport gratis ongkos kirim ini. Sejauh mana ini akan juga mendongkrak minat dari masyarakat sendiri untuk membelanjakan uangnya di e-commerce, Pak Ibrahim? Menurut saya akan menjadi satu strategi yang mungkin akan efektif ya, karena masyarakat kita masih melihat promotion pricing itu sebagai hal yang menarik buat mereka untuk semakin berbelanja. Misalnya harga barangnya sekian, tapi ongkirnya gratis, mereka mereka akan mengkomit harga barang against harga transport misalnya. Jadi ketika pemerintah komit bahwa transportation cost-nya, logistiknya akan dibayar, otomatisnya akan men-trigger peningkatan konsumsi masyarakat. Salah satu yang akan menyebabkan peningkatan konsumsi masyarakat menurut saya. Tapi sekali lagi kalau kita lihat overall impact-nya ke perekonomian, nah itu akan tergantung juga barangnya dari mana. Kalau tadi kita lihat PMI kita, ya Purchaser Manager Index, ya dari sisi supply, dari sisi pengadaan barang, memang kita tumbuh dibandingkan periode sebelum COVID, tapi ya belum signifikan, belum besar lah pertumbuhannya. Jadi jangan sampai facilitating transportation cost, tapi dampaknya ke sisi supply, ke sisi pengusaha produk-produk lokal itu tidak tercapai. Jadi kita menggenjot demand-nya, masyarakat tambah belanja, tapi uangnya nggak lari ke kita juga gitu, karena barangnya dari impor. Jadi menurut saya tetap harus dipikirkan secara komprehensif agar insentif itu bukan hanya insentif belanja, tapi juga insentif produksi. Kalau kita berpikirnya beyond consumption ya. Kalau consumption saya menurut saya ya bagus gitu. Konsumen mungkin akan senang dengan gratis ongkir misalnya. Tapi if you take into consideration bigger picture, ya nantinya produknya dari mana gitu. Apakah memang hub warehouse yang ada di Indonesia yang sudah nangkepin barang-barang dari China misalnya, ya mereka lebih mempermudah untuk mencapai konsumen. Dan bagaimana potensi itu juga bisa dikembangkan untuk facilitating domestic product. Itu merupakan hal lain beyond target untuk peningkatan belanja masyarakat menjelang Lebaran. Oke, ada mekanisme untuk memilah-milah produk-produk mana saja yang kemudian bisa mendapatkan insentif gratis ongkir tadi. Karena seperti yang Anda tadi sampaikan, beberapa ekonomi juga menyampaikan jangan sampai subsidi gratis ongkir ini diberikan kepada produk-produk impor gitu. Karena nilai ekonominya nggak kemudian sampai di produsen begitu ya. Baik, oke. Pak Ibrahim, mengenai tren penambahan pedagang di platform e-commerce, tadi kita sudah sampaikan di data sebelumnya bahwa ada data yang memang cukup signifikan perbedaannya begitu ya antara target realisasi kemudian juga realisasi ataupun penambahan jumlah pedagang di bulan April tahun 2021. Angkanya terus meningkat. Ini mengindikasikan apa menurut Anda, Pak Ibrahim? Ya, ada banyak faktor. Salah satu yang mungkin terjadi saat ini adalah frictional unemployment. Ada beberapa orang yang kemudian di layoff sementara, kemudian proses pada matching next job, mereka masih menunggu panggilan, sementara kebutuhan harus tetap dipenuhi, begitu ya. Dan itu mereka membuat PO di makanan misalnya, dijual baik secara informal di sosial media maupun dimasukkan ke marketplace. Jadi in a way malah menunjukkan bahwa masyarakat kita resilient terhadap kondisi perekonomian yang belum sepenuhnya pulih. Jadi terdapat automatic adjustment bagi mereka untuk tetap bekerja menggunakan platform yang sifatnya formal maupun sosial media. Ya, sekarang PO bisa dengan Instagram, bisa dengan Facebook untuk grabbing customers. Jadi sebenarnya kalau saya melihat ada dua kemungkinan, memang kemungkinan ekstensifikasi dari yang sekarang ada kemudian meningkat, atau kemungkinan survival, ya, di mana masyarakat yang sekali lagi frictional unemployed, ya, untuk sementara mereka harus menganggur, menunggu panggilan, dan untuk sementara waktu harus banting setir untuk jualan, gitu. Jadi tetap harus disikapi secara positif bahwa masyarakat memiliki solusi sendiri terhadap permasalahannya, dan yang seperti itu yang seharusnya kita mesti pilah-pilah, gitu, ya, mana yang berada dalam kondisi struktural yang memang membutuhkan fasilitasi pemerintah misalnya dengan apapun subsidi yang diperlukan, atau yang sifatnya memang seasonal, ya, dia sementara aja, nanti begitu konstruksi naik lagi atau pasar dibuka lagi atau apapun sektor-sektor yang sekarang melesu, ya, mungkin sales girl di supermarket atau di mall-mall yang beberapa tutup misalnya,
Jadi mesti dilihat secara komprehensif, Mas. Jadi kita bisa tahu apakah kejadiannya adalah kejadian yang sifatnya fiksional atau sifatnya struktural. Baik, ini menjadi bukti bahwa sebetulnya platform e-commerce menjadi playing field ataupun mungkin jadi ekosistem yang manfaat ekonominya dapat dirasakan oleh banyak pihak begitu ya, dari sisi pedagang kemudian juga dari masyarakat sendiri sebagai konsumen begitu mendapatkan barang-barang yang kemudian diinginkan dengan harga yang menarik dengan berbagai macam kreativitas promo yang juga mungkin membuat harganya kemudian bersaing. Oke, kalau kita lihat sedikit dari sisi fairness-nya lah, Pak Ibrahim, dari ekosistem e-commerce sendiri, bahwa beberapa waktu yang lalu kita kemudian juga banyak kemudian mendengar banyak barang-barang yang kemudian diorder oleh masyarakat begitu sampai tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan dan juga mereka lihat di platform e-commerce. Tapi kemudian belakangan kok nampaknya komplain-komplain seperti itu kurang terdengar lagi. Apakah Anda melihat adanya perbaikan di ekosistem e-commerce kita? Ya, saya pikir sekarang marketplace juga semakin enforcing QoS ya, quality of services, ada mekanisme carrot and stick, mekanisme reward and punishment, mekanisme pemberian bintang misalnya atau mekanisme lain yang merangsang penjual atau pelapak harus melakukan transaksi jual beli secara profesional. Namun tetap harus difasilitasi terjadinya distorsi dalam perdagangan seperti ini. Peran YLKI mungkin masih bisa dikembangkan untuk menangkap keluhan-keluhan masyarakat. Namun saya menangkap bahwa belakangan memang kualitas dari delivery produk, kecepatan, timeliness juga semakin meningkat dan itu mungkin merupakan salah satu improvement ya, karena kita juga tahu marketplace ini persaingan kan sangat-sangat ketat sekali sekarang. Yeah. Dan itu merangsang mereka untuk berusaha semakin efisien untuk meningkatkan QoS dan fairness dalam perdagangan. Ya, memperbaiki diri ini nampaknya menjadi satu resep yang paling ampuh untuk menyikapi persaingan yang semakin ketat di industri e-commerce kita. Oke, Pak Ibrahim, kita akan lanjutkan usaha jeda berikut ini dan pemirsa tetap di Market Review, usaha jeda kami akan segera kembali.